Secara garis besar, budaya korupsi di Indonesia tumbuh dan berkembang melalui 3 fase sejarah, yakni zaman kerajaan, zaman penjajahan, hingga zaman modern seperti sekarang ini. Pertama, fase zaman kerajaan. Budaya korupsi di Indonesia pada prinsipnya dilatar belakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan kekayaan. Literatur sejarah masyarakat Indonesia, terutama pada zaman kerajaan-kerajaan kuno. Coba saja kita lihat bagaimana kerajaan Singosari yang memelihara perang antar saudara bahkan hingga 7 turunan, saling membalas dendam, berebut kekuasaan. Hal menarik lainnya pada fase zaman kerajaan ini adalah mulai terbangunnya watak oportunisme bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah posisi orang suruhan dalam kerajaan, atau yang lebih dikenal dengan abdi dalam. Abdi dalam sisi kekuasaan zaman ini cenderung selalu bersikap manis untuk menarik simpati raja atau sultan. Hal tersebut pula yang menjadi embrio lahirnya kalangan oportunis yang pada akhirnya juga memiliki potensi jiwa yang korup yang begitu besar dalam tatanan pemerintahan kita di kemudian hari. Kedua, fase zaman penjajahan. Pada zaman penjajahan, praktek korupsi telah mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya sosial politik bangsa kita. Budaya korupsi telah dibangun oleh para penjajah kolonial terutama oleh Belanda selama 350 tahun. Budaya korupsi ini berkembang di kalangan tokoh-tokoh lokal yang sengaja dijadikan badut politik oleh penjajah untuk menjalankan daerah administratif tertentu, semisal Demang, lurah, temenggung setingkat kabupaten atau provinsi, dan pejabat-pejabat lainnya yang notabene merupakan orang-orang suruhan penjajah Belanda untuk menjaga dan mengawasi daerah teritorial tertentu. Mereka yang diangkat dan dipekerjakan oleh Belanda untuk memanen upeti atau pajak dari rakyat, digunakan oleh penjajah Belanda untuk memperkaya diri dengan menghisap hak dan kehidupan rakyat Indonesia. Secara eksplisit, sesungguhnya budaya penjajah yang mempraktikkan hegemoni dan dominasi ini menjadikan orang Indonesia juga tak segan menindas bangsanya sendiri lewat perilaku dan praktek korupsinya. Ketiga, fase zaman modern. Fase perkembangan praktek korupsi di zaman modern seperti sekarang ini sebenarnya dimulai saat lepasnya bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan. Akan tetapi, budaya yang ditinggalkan oleh penjajah kolonial tidak serta-merta lenyap begitu saja. Salah satu warisan yang tertinggal adalah budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme, disingkat KKN. Hal tersebut tercermin dari perilaku pejabat-pejabat pemerintahan yang bahkan telah dimulai di era Orde Lama Soekarno, yang akhirnya semakin berkembang dan tumbuh subur di pemerintahan Orde Baru Soeharto hingga saat ini. Indonesia tak pernah menduduki peringkat 5 besar negara yang pejabatnya paling korup, bahkan hingga saat ini. Di Indonesia, langkah-langkah pembentukan hukum positif untuk menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan perundang-undangan. Hukum pidana tentang tindak pidana korupsi yang diatur dalam KUHP dinilai masih sangat lemah. Tapi untuk tindak pidana korupsi yang merugikan negara dalam jumlah besar, seharusnya diberi hukuman seumur hidup dan tanpa remisi ataupun gerasi. Agar terjadi efek jera dan juga sebagai pelajaran bagi pejabat-pejabat baru.